Indahnya di sini ya. Ini adalah pos 3 Gunung Merbabu. Gue mau berbagi tentang cara menggunakan trekking pole dan fungsinya buat apa. Nah, ini nih alat ini, sepasang alat ini sangat penting banget kalau kita trekking, apalagi kalau trekkingnya tuh naik gunung yang cukup ya, elevasinya cukup lumayan parah ya. Nah, pertama kita ketahui dulu apa aja sih fungsi trekking pole ini. Nah, yang gue rasakan sendiri, ini gue share tentang pengalaman sendiri. Kalau pertama kali itu adalah dia mengurangi beban di lutut. Jadi ketika kita jalan naik ataupun turun, lutut kita itu bebannya akan kebagi ke tangan. Karena kita bisa bertumbuh di tongkat ini. Kemudian dia mengurangi cedera juga, baik di lutut ataupun pergelangan kaki. Dia membantu mengurangi cedera karena tadi ya bebannya sudah terbagi. Kemudian ketika kita jalan, ini tuh menjaga keseimbangan. Gak kalau kita jalan misalnya treknya becek atau misalnya treknya itu elevasinya lumayan tinggi gitu kan, atau di turunan gitu. Nah, ini bisa menjaga banget nih. Nah, selanjutnya lagi trekking pole juga itu bisa digunakan untuk sekarang tuh lagi trending itu juga ultralight ya, stylenya trekking tuh ultralight. Jadi mereka bawa tarp tent gitu. Nah, buat tiang-tiangnya tuh biasa pakai trekking pole. Nah, terus juga si trekking pole ini bisa buat menjangkau atau apa itu tuh bisa juga buat yang tinggi juga bisa. Jadi itu beberapa fungsi si trekking pole. Bagian-bagian dari trekking pole. Nah, kita sebelum cara menggunakan, kita pelajari dulu bagian-bagian dari trekking pole. Trekking pole itu ada bagian sini kepala, bagian tangannya, terus ada ini tiangnya, toketnya, ada klepnya buat mengatur tinggi panjangnya. Terus di sini harusnya ada kayak payung gitu sih, kecil. Nah, di sini di ujungnya juga ada tutup ini. Nah, oke. Dan cara mengatur pemakaiannya. Nah, kalau untuk dipakai si trekking pole ini disesuaikan dulu dengan kebutuhan kita. Tinggi tiangnya itu harus kita sesuaikan dengan tinggi kita. Prinsipnya ketika kita mengatur tinggi si trekking pole ini mesti berada pas pegangan ini tuh di tangan tuh sudutnya 90 derajat gitu, sudutnya 90 derajat. Kalau buat gue sendiri itu biasa gue di setelnya di 110 cm. Nah, di sini tuh bisa buka mapnya, bisa dihitung. Sebenarnya nih ada juga yang clear, kalau ini kan gue pakainya yang clear gitu. Clear juga ada juga yang lipat seperti itu. Terus setelah ininya diatur dua-duanya seperti ini, cara memakai tali tangannya ini. Nah, ini kadang-kadang kita makainya itu masuk seperti ini tangannya. Sebenarnya kalau ini tuh dipakai seperti ini tuh bisa bikin cedera jempol. Nah, sebaiknya pakai tali itu tangannya masuk dari bawah ke atas, baru sini. Nah, terus arah jarinya tuh ke depan. Nah, maka seperti ini. Terus tali tangannya ini mesti dipasin dengan lebarnya tangan kita, seperti itu. Sama yang di sini juga. Nah, seperti ini. Oke. Nah, pada saat berjalan, kalau di tempat yang rata,
trekking pole ini bisa dipakai rata seperti ini, bisa juga dipakainya seperti ini, miring. Nah, kenapa miring? Ketika kita berjalan dengan posisi miring gini, kita akan merasakan dorongan. Nah, dorongan trekking pole-nya tuh gitu. Dia kayak mendorong tubuh kita ke depan. Jadi membuat kita hemat energi juga. Jadi dia mau tidak apa namanya ya, yang tadinya kita harus push badan kita tanpa pakai tenaga, tapi dengan ini kita bisa mengurangi tenaganya karena kita dapat dorongan dari si trekking pole ini. Seperti itu. Nah, terus kalau misalnya tanjakan, kalau biasa tuh tanjakan masih bisa begini kan ya, masih bisa. Tapi ada juga tanjakan yang elevasinya udah lumayan banget. Nah, kita kadang-kadang mesti kalau pakai trekking pole mesti pegangan dahan atau apa gitu ya. Nah, dengan trekking pole kita bisa tancepin, terus kita bebankan si trekking pole ini mendorong badan kita ke atas. Jadi dia benar-benar membantu kita menghemat kalori yang dipakai selama berjalan. Jadi anak-anak muda sekarang itu kalau disaranin pakai trekking pole, kayak orang tua jalannya gitu. Sebenarnya nggak ada salahnya kita dari muda itu sudah mulai pakai trekking pole karena bisa mengurangi beban di lutut dan mengurangi cedera, dan akhirnya lutut kita aman gitu. Kayak gue tuh baru pakai trekking pole baru 10 tahun yang lalu. Nah, setelah gue pakai berasa banget sih, berasa banget bedanya antara gue pakai dan gak pakai. Dan akhirnya sekarang kemanapun gue hiking, trekking, pasti pakai ini. Di toko kita di Adventurer Shop itu kita menjual juga beberapa jenis trekking pole, beberapa brand juga, ada brand luar, ada brand lokal, ada tanpa brand juga ada. Jadi sobat adventurer kalau mau mencari trekking pole itu bisa ke toko kita Adventurer Shop. Kalau mau tanya-tanya lebih luas lagi, lebih detail lagi tentang trekking pole, bisa tanya ke teman-teman kita yang ada di toko. Demikian sharing gue sore ini, semoga bermanfaat dan happy hiking, happy trekking, bye!